Halo Sobat Pintu, 25 Juni 2024 kemarin terjadi kasus pembunuhan sadis yang dilakukan seorang anak terhadap ayah kandungnya. Pelaku melakukan pembunuhan dengan cara menusuk ayahnya sebanyak 2 kali dan kabur dari TKP dengan menggunakan motor dan membawa dompet ayahnya. Namun tahukah kalian di Indonesia pernah terjadi pembunuhan berantai sadis yang pelakunya harus menerima hukuman mati? Sebelum simak kasus pembunuhan berantai tersadis di Indonesia, jangan lupa like, komen, subscribe Pintu Belakang channel, dan berikut kisahnya. Check it out! Kasus Dukun AS. Dukun AS adalah sebutan untuk Dukun Ahmad Suraji alias Datuk. Dukun AS merupakan terpidana mati akibat dari kasus pembunuhan berantai yang keji terhadap 42 wanita. Pembunuhan berantai ini terjadi pada tahun 1984 hingga 1997 di Desa Sei, Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ahmad Suraji atau Dukun AS akhirnya divonis mati oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Deli Serdang pada 27 April 1997 akibat perbuatan bengisnya. Lalu kemudian dirinya dieksekusi mati pada tahun 2008. Dukun AS melakukan pembunuhan berantai tersebut berdalih untuk menambah kesaktian ilmunya. Dari hasil penyelidikan polisi, semua korban merupakan pasien yang datang ke rumah Suraji. Semua perempuan itu ingin mendapatkan ilmu pengasihan atau penglaris dari Suraji. Korban pertama Suraji adalah perempuan bernama Tukiem alias Iem. Korban datang ke rumah Suraji pada Desember 1986 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Suraji menggali lubang sedalam 1 meter, panjang lubang 1 meter, dan lebar 70 cm. Suraji lalu meminta Iem masuk ke lubang. Kedua kaki dan tangan Iem diikat tali sambil berdiri. Setelah itu Suraji naik lalu menguruk lagi lubang dengan tanah. Tubuh Iem terkubur mulai dari kaki hingga dadanya. Kemudian Suraji jongkok di hadapan Iem. Suraji menyandarkan kepala Tukiem di atas paha kakinya. Tiba-tiba tangan kiri Suraji menutup mulut dan hidung wanita itu, sedangkan tangan kanannya mencekik leher Iem. Korban tak bisa berontak karena hampir seluruh badannya sudah terkubur di dalam tanah. Dalam hitungan menit, nyawa Iem pun melayang. Setelah itu, tubuh korban diangkat kembali. Ia membuka ikatan tali di kaki dan tangan Iem, membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang, lalu Suraji menguburkan kembali korbannya di tempat itu juga. Esok paginya, Suraji beraktivitas seperti biasa, bertani, seolah tak ada kejadian apapun. Korban terakhir Suraji bernama Sri Kemala Dewi yang dibunuh pada 23 April 1997. Dari kasus inilah kebiadabannya terbongkar. 4 hari setelah pembunuhan, warga dusun dibuat geger ketika seorang pemuda menemukan mayat tanpa busana di ladang tebu. Mereka terkejut ternyata wanita itu adalah Dewi yang dikabarkan menghilang 3 hari sebelumnya. Pada satu kesempatan polisi mendapat secercah petunjuk. Seorang warga bernama Andreas mengaku sempat mengantarkan Dewi ke rumah Suraji untuk berkonsultasi sebelum dikabarkan hilang. Polisi kemudian mendatangi rumah Suraji. Pria itu mengakui Dewi memang pernah datang ke rumahnya. Namun selepas maghrib, Dewi pulang ke rumahnya sendiri. Karena tak cukup bukti, polisi menghentikan penyelidikan. Polisi mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata, dari sekian banyak orang yang dilaporkan hilang itu terdapat 1 benang merah. Kebanyakan dari mereka merupakan pasien Suraji. Polisi pun lalu menggeledah rumah Suraji. Di sanalah ditemukan sejumlah pakaian dan perhiasan perempuan. Salah satunya milik Dewi. Suraji beserta ketiga istrinya pun ditangkap, yaitu Tumini, Tuminah, dan Ngatia. Lewat proses interogasi yang panjang, akhirnya muncul pengakuan dari mulut Suraji. Dia mengaku membunuh Dewi. Polisi tidak berhenti di situ. Suraji terus didesak. Dari yang semula hanya mengaku membunuh Dewi, Suraji akhirnya mengaku telah membunuh 16 perempuan. Hingga kemudian ia mengaku lagi telah membunuh 42 wanita. Bahkan Suraji mengaku menerima bisikan gaib untuk membunuh 72 perempuan. Istri tertua Suraji, yakni Tumini, ikut membantu perbuatan suaminya. Suraji dan Tumini akhirnya mendekam di penjara. Dalam persidangan, Suraji menolak laporan berita acara pemeriksaan polisi. Dia membantah tudingan telah membunuh 42 wanita.
Pengakuan bahwa dirinya telah membunuh 42 wanita disebabkan oleh paksaan selama proses interogasi. Tumini yang bersekutu dengan Suraji pun membantahnya. Semua tuduhan jaksa dianggap sebagai kebohongan besar. Persidangan pun berlangsung alot dan dilakukan maraton. Hakim yang diketuai Haugoaro Hareva menjatuhkan putusan pada 27 April 1998 dan menghukum Suraji dengan hukuman mati. Sementara itu Tumini divonis penjara seumur hidup. Suraji dan Tumini dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta, Medan. Menjelang pelaksanaan hukuman mati, Suraji mengajukan permohonan terakhir ke pengadilan untuk bertemu dengan keluarganya termasuk Tumini. Itu dia kisah dukun AS yang dengan keji dan bengisnya menghabisi nyawa 42 wanita tanpa ampunan sampai akhirnya tibalah dirinya yang menerima hukuman mati. Jangan lupa saksikan video mengenai cerita kisah seram lainnya hanya di pintu belakang channel.